Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. pemirsa Antv dimanapun berada? Kita berjumpa kembali dalam program Bincang Tokoh, sebuah program yang tentunya akan mengulas success story tokoh-tokoh dari berbagai daerah di Indonesia. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan salah satu tokoh asal Yogyakarta, tepatnya dari Kulon Progo, yakni Bapak Agus Rianto yang merupakan Ketua Paguyuban Kulon Progo. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah Siap, sehat, sehat ya Pak ya? sehat. Nah baik Pak Agus, pertama-tama sebelum kita melanjutkan obrolan kita, mungkin Pak Agus boleh memperkenalkan diri kepada pemirsa Antv mengenai selain tentunya menjadi Ketua Paguyuban, saat ini profesinya sebagai apa begitu Pak? Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin. Nabiya Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, kepada segenap pemirsa ANTV yang berhati mulia, alhamdulillah kami dapat bersama-sama dengan ANTV dalam acara Bincang Tokoh. Betul. Perkenalkan, nama saya Agus Rianto. Saya asal dari Kulon Progo. Kampungnya namanya Plumbon. Plumbon Pak. Kecamatannya Temon, Kabupaten Kulon Progo. Aktivitas saya saat sekarang ini saya sebagai seorang guru dan kebetulan diberikan amanah menjadi kepala sekolah dan juga diberikan amanah oleh yayasan. Yayasan kami itu Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman yang kantor pusatnya di Cijantung, dan saat sekarang ini saya juga dikasih amanah walaupun juga kepala sekolah juga menjadi sekretaris Yayasan Perwakilan Bekasi. Gitu, Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan obrolan dan juga tentunya mengulas bagaimana Pak Agus ini akhirnya bisa pindah ke Bekasi ya Pak, Iya. ke Jakarta atau mungkin ke Depok. Dan mungkin Pak Agus boleh cerita tentang masa kecil Pak Agus ketika masih di Kulon Progo ini seperti apa? Mungkin pertama terlahir dari keluarga yang bagaimana? Apakah mungkin keluarganya memang backgroundnya pendidikan juga atau bagaimana begitu Pak? Baik, terima kasih. Bicara masalah masa kecil ya memang menyenangkan lah gitu ya. Anak kecil kan selalu senang gitu ya. Iya. Saya masa kecil saya sejak dari SD, SMP, SMA ini memang saya habiskan di Kulon Progo gitu ya. Nah, untuk latar belakang saya atau keluarga saya, bapak saya ini memang seorang pegawai negeri yang golongan 2 waktu itu. Baik. Ibu saya seorang petani, yang ya namanya di kampung yang waktu itu memang listrik aja belum ada gitu ya, listrik belum ada, dan kami disitulah SD saya namanya SD Plumbon, SD Plumbon, baik. SMP-nya SMP Negeri 1 Wates. Ya memang kebetulan saya dapat sekolahan-sekolahan favorit gitu ya. Baik. SMA-nya SMA Negeri 1 Wates yang merupakan SMA terbaik lah di Kulon Progo. Gitu. Jadi itu yang saat sekarang ini yang waktu itu kita alami, dan saya memang keluarga saya, bapak saya itu PNS dan memang menjadi seorang guru. Bapak saya seorang guru, namun bapak saya kan lulusan PGA 6 tahun, jadi menjadi guru madrasah lah waktu itu. Namun terakhir perjalanan karir bapak saya itu di Departemen Agama Kulon Progo, menjadi kepala bagian urusan berangkat haji lah, urusan haji ya. gitu. Jadi memang terakhir golongannya itu adalah golongan 3 lah gitu. Nah, keluarga saya semuanya ada 4, dan di kampung saya itu memang waktu itu pendidikan itu belum menjadi nomor satu gitu ya. Namun saya dalam hati saya sejak kecil itu saya memang saya harus menjadi sarjana. Kalau saya nggak jadi sarjana nanti ya saya tidak bisa berkiprah lah begitu. Makanya alhamdulillah bapak saya seorang pegawai negeri, ibu saya petani, anaknya 4, ya saya menilai orang tua saya itu luar biasa. Karena 4-4-nya itu bisa berhasil lah menurut saya. Sampai kakak saya pertama memang sudah almarhum, ini ya bisa sampai
namanya orang kampung sampai ke dirjen kan udah. Wah, luar biasa sekali. Betul, 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 betul. Gitu Pak. Mas ya. Siap, siap, siap. Nah, berarti memang kehidupan waktu masa kecil Pak Agus ini apakah sama Pak, misalkan dihabiskan dengan kebanyakan bermain kah? Atau mungkin justru malah kayaknya lebih giat belajar gitu dari kecil begitu Pak? Enggak, jadi biasalah sama dengan anak-anak yang lain gitu ya. Saya juga dulu bermainnya, kalau zaman dulu kan main kelereng ya. Main kelereng itu sudah main kelereng, main karet gitu ya. Terus kalau bahasa Jawanya ya ngundo layangan lah. Nah, jadi itu terus juga ada namanya waktu itu permainan bentik ya, itu yang kayu yang di ini dan dilempar-lempar. Iya, betul, betul. Saya pernah ngalamin. Nah, terus juga ada egrang gitu ya. Egrang itu yang betul. pakai bambu gitu ya. Nah, itu masa-masa kecil saya itu, dan namun setelah itu di saat saya SD. Nah, di saat saya SMP itu saya memang sudah senang berorganisasi. Jadi ya ikutlah pengurus OSIS, walaupun saya tidak sampai tingkat nomor 1, namun saya mengikutilah gerakan-gerakan organisasi gitu ya untuk di SMP. Walaupun waktu di SMP itu juga saya melihat ekonomi orang tua saya, karena saya anak terakhir. Baik. Sementara yang 3 pada kuliah semua, sehingga saya lihat orang tua saya itu, wah ekonominya itu ya pinter aja lah mengatur gitu ya. Sehingga saya itu kalau zaman dulu ada orang atau anak itu nggak masuk sekolah itu kan suka main. Kalau saya tidak masuk sekolah karena apa? Orang tua sebenarnya nggak punya uang untuk memberikan ongkos. Karena dulu itu ongkos saya sampai dari Plumbon ke Wates itu kurang lebih sekitar Rp5 kan gitu ya. Jadi kalau saya nggak masuk karena orang tua saya nggak punya. Nah, kalau saya berusaha, oh ini mau ulangan, saya berusaha mencari teman saya naik sepeda bareng dengan. Nah, ini karena cita-cita saya memang saya harus jadi sarjana. Semacam itu. Betul. Nah, setelah di SMA, saya di SMA Negeri 1 Wates, sekolah favorit. Di situ juga saya terus mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, lomba-lomba, dan saya itu memang punya potensi retorika. Baik. Jadi saya itu pernah juara pidato se-Kabupaten Kulon Progo. Wah, mantap. Tahun berapa itu Pak? Ya? Tahun berapa itu kira-kira? Masih ingat nggak? Mungkin tahun 82. 82. Gitu. Jadi memang kalau misalkan untuk bakat ya itu tadi Pak, retorika begitu ya, menjadi tenaga pendidik memang sudah dari awal sudah ada terbentuk ya, karena mungkin historis juga turunan begitu Pak ya, dari orang tua. Kebetulan kakak saya juga guru gitu ya. Om saya juga guru. Oh alah, ini berarti emang keluarga pendidik kalau begitu ya. Baik, nah pemirsa ANTV, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita tentunya bersama dengan Pak Agus. Nanti kita akan berbincang mengenai soal bagaimana kehidupan beliau setelah lulus SMA, apakah masih di Kulon Progo ataukah mungkin keluar Yogyakarta. Nanti kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Tokoh. Ya, baik pemirsa ANTV, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh, masih bersama dengan Pak Agus Rianto. Tadi beliau sudah cerita tentang bagaimana kehidupan masa kecil dari SD, SMP, SMA itu dihabiskan di Kulon Progo, dan juga ternyata keluarganya atau juga latar belakang keluarga memang sudah menjadi seorang atau juga tenaga pendidik lah seperti itu. Nah, Pak Agus, setelah lulus SMA di SMA Negeri 1 Wates, kira-kira apakah Bapak melanjutkan kuliah pada saat itu dan kemana mungkin kalau memang iya? Baik. Setelah lulus SMA, saya melanjutkan kuliah. Saya sebetulnya waktu itu kepingin di IKIP dulu namanya ya, karena memang IKIP itu kan di keguruan. Betul. Tapi saya nggak diterima di negeri, nah maka saya masuk di IKIP Muhammadiyah. Jadi saya kuliah di Jogja selama 5 tahun, dan saya ngekos lah di sana. Di kotanya Pak ya? Di kotanya itu, dan saya ada hal yang memang harus saya perjuangkan menjadi seorang sarjana, makanya saya upayakan betul gitu, saya upayakan betul. Saya ingat betul ibu saya itu selama 1 minggu itu selalu ngasih uang sama saya itu 7.000. 7.000, baik. Itu untuk makan sehari-hari dan untuk transport pulang pergi. Baik. Nah gitu. Nah itu ya saya memang kebetulan saya kan memang juga boleh dikatakan kan anak muda kan suka ngerokok, dan saya boro-boro untuk beli rokok gitu kan.
boro-boro makan aja untuk beli susah, rokok, Pak, ya? untuk makan aja susah. Dan itu juga saya upayakan karena didikan orang tua saya religius Betul. gitu ya. Jadi ya Senin Kamis itu saya berpuasa hanya ini artinya niatnya puasa Senin Kamis itu biar ongkos Iya, dari orang tua itu cukup. betul betul, untuk berhemat lah Nah, ya kurang nah, lebihnya, yang Pak. paling saya bahagia waktu saya di kuliah di Jogja itu ya kalau Ramadan, Pak. Jadi Ramadan itu saya hemat karena apa? Banyak Saya bukber. itu kalau bukber itu keliling. Jadi bagaimana saya tidak apa Tidak ya mengeluarkan uang tidak untuk mengeluarkan buka puasa. uang Baik, gitu. baik, baik. Nah, itulah di situ karena memang saya hobi saya berorganisasi, maka saya terus ikut di situ namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Baik. Ikut, terus saya juga ikut karena memang saya di lingkungan Muhammadiyah, saya juga ikut namanya Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah. Nah, dari pengalaman organisasi itulah yang menurut saya itu yang bisa membekali saya semacam inilah Iya, iya, sekarang iya, ini betul, ya. betul, betul. Nah, dengan organisasi itulah saya bisa dapat pengalaman kesana kemari. Di Pemuda Muhammadiyah saya pernah dikirim kongres sampai 11 hari di Palembang, terus saya mengikuti Sarasean Agamawan Muda tingkat nasional di Surabaya, gitu ya. Nah, disitulah saya banyak sekali pengalaman-pengalaman saya, dan juga di saat mahasiswa saya mungkin semester 3 gitu ya. Karena memang saya punya background retorika gitu ya. Nah, disitulah diketahuilah oleh pemerintah setempat gitu ya. Jadi karena saya juga aktif juga di KNPI gitu ya. Baik. Nah, terus karena pemerintah Kulon Progo itu saya sudah aktif dari dulu ya. Bahasa saya dulu zaman dulu kalau saya ini mungkin tidak hijrah ke Jakarta saya jadi DPR lagi. siap. Nah, akhirnya gini, Pak. Di saat saya kuliah semester 3 itu saya dulu ada program namanya Pertasi Kencana. Pertasi Kencana. Pertanian, Koperasi, Keluarga Berencana. 3 lembaga ini berkolaborasi mencari bibit-bibit yang bisa menyebarkan misi itu. Baik. Nah, salah satunya saya terpilih. Sehingga saya itu ya dapat uang lah dari itu, Mas. Sehingga saya itu dulu waktu mahasiswa saya juga menjadi mensosialisasikan tentang keluarga berencana remaja. Saya keliling ke Jogja, ke Wonosari, ke Sleman, semacam itu. Jadi ya volunteer lah, Pak, ya, jadi relawan ya kurang gitu. lebih Nah, seperti itu. kalau malam 17 Agustus saya mesti memberikan pencerahan pada anak-anak muda di kecamatan. Iya. Itu untuk memberikan semangat lah. Siap, mantap. Nah, itu waktu masih mahasiswa itu Mas. Iya. Nah, lalu setelah lulus kuliah sarjana, Pak, apakah Bapak bekerja dulu atau mungkin langsung melanjutkan ke S2 atau bagaimana? Gini, untuk setelah saya lulus sarjana, saya itu karena memang ikatan Muhammadiyah kan kuat ya. Jadi ya saya langsung kerja di sekolah Muhammadiyah. Yang sekolah itu sedang dirintis yaitu SMP Muhammadiyah Bendungan waktu itu namanya di Wates gitu ya. Nah, saya ikutlah merintis, ikutlah mengajar, dan orang-orang Muhammadiyah itu kan sudah terbiasa dengan perjuangan. Jadi yang ngajar ya tidak dibayar penuh, jadi istilahnya berkelakarnya dulu gajiannya itu tanggal 60 lah gitu. Karena 2 bulan itu baru sekali. Baik. Gitulah, Pak. Tapi kita seneng aja karena masih bujangan, masih muda gitu ya. Saya merintis itu ya bukan merintis, ikut teman-teman yang sudah ini. Ada 2 sekolah waktu itu yang kita bangun dengan teman-teman, yaitu SMP Muhammadiyah Bendungan dan SMA Muhammadiyah Temon yang sekarang dekat dengan bandara itu. Jadi saya ikutlah di situ, Mas. Gitu. Siap. Itu setelah lulus sarjana. Saya lulus tahun 88. Baik. Ya, tahun 88 saya ngajar di ini sampai tahun 90 saya nikah, 91 saya hijrah ke Jakarta. Gitu. Baik. Nah, itu hijrah ke Jakarta itu dalam rangka apa, Pak? Pertama, apakah bekerja atau mungkin melanjutkan pendidikan pada saat itu? Begini, saya tahun 90 itu kan saya
nikah, tapi saya belum kerja. Oh, Artinya baik. belum kerja yang dapat menghasilkan inilah gitu ya. Karena di Muhammadiyah kan ya dapatlah tapi belum banyak, seberapa gitu, mungkin ya. belum seberapa gitu ya. Jadi saya tahun 90 saya nikah. Ya setiap pagi sih saya naik motor, ya kayak orang kerja, namun gajinya itu ya. Namun alhamdulillah itu istri saya bisa menerima saya. Nah di samping itu akhirnya saya menjadi sales, Mas. Nah, saya menjadi sales untuk menopang kehidupan saya. Siap. Menjadi sales saya memang karena latar belakang religi gitu ya, saya ya jualannya kaset dakwah dulu, Zainuddin MZ gitu ya, Miftah Farid. Terus saya jualan buku-buku agama, keliling-keliling lah begitu. Itu kalau saya tidak ngajar, saya keliling-keliling itu ya, itu alhamdulillah. Namun karena saya boleh dikatakan punya latar belakang aktivis, sehingga setiap kali ada kegiatan seperti Departemen Agama, ada kegiatan dulu namanya di Jogja itu ada MTQ nasional. Ya saya karena memang terdaftar nama saya di lembaga Departemen Agama itu, ya saya ikutlah jadi panitia. Disitulah saya dapat rezeki. Siap. Oh, begitu berarti awal mula perjalanannya seperti itu, Pak ya, ketika hijrah ke Jakarta. Baik, kita tahan dulu Pak Agus, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Nah, jadi untuk pemirsa Antv jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tentunya setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Tokoh. Baik pemirsa Antv, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh, tentunya masih bersama dengan Pak Agus Rianto yang merupakan Ketua Paguyuban Kulon Progo. Nah tadi sudah berbincang mengenai soal bagaimana kehidupan beliau waktu hijrah ke Jakarta di tahun 90 ya, yang tentunya pada saat itu bisa dikatakan masih belum apa-apa ya Pak ya. Jadi lika-liku kehidupannya ya jadi sales juga, terus juga mengajar juga. Nah Pak Agus, lalu selama di Jakarta itu kan berarti dari tahun 90 sekarang ini udah hampir 33 tahun Pak ya. Nah itu bagaimana proses kehidupan Bapak di Jakarta, lalu akhirnya sekarang tentunya menjadi ketua sekretaris yayasan Pak dan juga kepala sekolah begitu. Ya. Baik, pemirsa ANTV yang berhati mulia, perjalanan saya hijrah dari Kulon Progo ke Jakarta ini tahun 91 Mas, bukan 90 ya. 91 ya. Tahun 91 saya hijrah ke Jakarta. Ini sebetulnya saya main ya, main ke Jakarta. Kebetulan saya punya kakak itu di Jakarta. Ya sebetulnya bukan Jakarta ya, tapi dulu namanya Bogor gitu ya, Bogor gitu ya. Nah saya main ke tempat kakak saya pas liburan. Saya kok melihat ada sekolahan besar itu, yaitu Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman yang ada di Cijantung. Nah kok besar ini ya? Saya daftar lah, saya daftar, terus saya juga dites lah gitu ya. Terus lama kok enggak, ini sudah waktunya mau masuk lagi di Jogja, kok belum diumumkan. Saya datang, bagaimana hasil tes saya? Oh ternyata hasil tes saya diterima, gitu ya. Nah latar belakang saya itu adalah guru bimbingan konseling, gitu ya. Bimbingan konseling, saya ngajarlah di namanya SMP Islam Sudirman Cijantung. Nah saya terus karena memang saya sudah terbiasa dengan kerja keras, kerja tim, kerja kelompok, yang pengalaman di organisasi, ya saya masuk di sekolah itu insya Allah saya nggak asing lagi. Apa yang tupoksi, apa yang harus saya kerjakan, saya kerjakan. Hanya saya dapat pesan dari bapak saya gitu ya. Bapak saya itu pesan, Gus, kamu itu kerja di mana saja itu nggak ada masalah, gitu ya. Yang penting kamu tekuni, insya Allah memberi penghidupan. Yang kedua, kalau pimpinanmu itu memberikan pekerjaan kepadamu, tolong kerjakan A dan B, kalau bisa kamu kerjakan sampai C. Nah itu saya pegang betul pesan bapak saya, sehingga saya ya kerja sesuai dengan tupoksi saya. Saya kerja guru BP dulu di situ itu masuknya jam 10 karena belajarnya sampai sore. Jam 10 sampai asar itu saya di situ. Nah terus istri saya sudah saya ajak. Istri saya juga belum kerja. Hanya saya berkeyakinan para ustadz bilang bahwa rezeki itu akan hadir di saat
melangsungkan pernikahan itu akan datanglah rezeki. Saya berkeyakinan itu, gitu ya. Makanya istri saya juga belum kerja, saya belum kerja, saya nikah. Saya bawalah ke Jakarta, gitu ya. Saya ngajar di SMP Islam Sudirman. Istri saya itu waktu itu ngeles anak-anak SD, gitu ya, anak-anak SD untuk penghidupan itu tadi. Nah, dari situlah perjalanan saya terus saya ikuti gitu di Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman. Saya ngajar, ternyata tidak lama saya ngajar itu saya sudah mendapatkan tambahan pekerjaan menjadi staf kesiswaan. Jadi membantu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Gitu. Jadi itu saya ikuti, pokoknya saya jalankan, perintah apapun saya jalankan terus saja. Nah, ternyata dalam perjalanan hidup di situ ya kalau bicara kehidupan kan kurang terus gitu ya. Makanya saya itu juga saya tambah kalau malam saya les membaca Al-Quran. Jadi anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran itu saya les gitu. Namun dalam perjalanan saya menuju tempat les itu kok suka ada orang nyegat gitu untuk naik ojek gitu. Disangka saya tukang ojek kan gitu kan. Ya akhirnya lama-kelamaan enak juga nih. Akhirnya kalau saya tidak ngeles, saya malam itu ngojek. Saya ngojek itu. Ya alhamdulillah ngojek lumayan waktu itu ya dapatlah 7.000, 11.000 itu juga untuk menopang kehidupan. Iya, gitu. Siap. Nah, berarti ketika terpilih menjadi kepala sekolah Bapak megang jabatan di tahun berapa ini, Pak? Oh, gitu ya. Ini perjalanannya yang panjang, Mas, ya, panjang. Jadi setelah itu, nah, di saat tahun 97 saya kan baru 6 tahun, 7 tahun. Nggak tahunya yayasan itu mengangkat saya menjadi wakil kepala sekolah. Oh, baik. Saya, kenapa ini? Luar biasa kan, sudah ada yang 10 tahun, 15 tahun kan pasti rame kan. Ada ya saya dengar ini Agus Rianto ini keluarganya siapa sih kok bisa jadi wakil kepala sekolah. Ya saya akhirnya bilang sama yang pimpinan saya, Pak, kenapa kok saya? Ya kan yang menilai kan pimpinan. Betul. Sekarang ada teman-teman yang mungkin kenapa ya buktikanlah bahwa kamu mampu. Sehingga itulah saya tahun 97 saya sudah menjadi wakil kepala sekolah. Waktu itu Pak Harto, saya ingat betul itu. Pak Harto mengangkat Menteri Bidang Khusus Pak Harmoko. Maka saya itu juga diangkat wakil bidang khusus. Oh, siap. Khususnya apa? Coba membuat sekolahan SMP itu bagaimana SMP itu menjadi SMP favorit. Saya kan pusing itu, gimana? Akhirnya saya minta pada pimpinan, Pak, boleh nggak kalau saya minta konsultan, biar saya gunakan untuk diskusi. Ya sudah, tapi konsultannya nggak ke sini, kamu yang ke sana. Ya udah, dulu Sabtu kan belum libur, setiap Sabtu saya ke dinas ya di pakar kurikulum di sana, saya diskusi. Nah disitulah keluarlah ide-ide dan alhamdulillah jadi menurut saya dari situlah kalau titik karir saya gitu ya. Nah terus setelah saya jadi wakil kepala sekolah bidang khusus, maka terbentuklah di situ sekolah kelas unggulan. Kelas unggulan dengan dengan inovasi-inovasi. Jadi kami itu pemerintah dulu belum meliburkan Sabtu, saya sudah meliburkan Sabtu. Baik. Kenapa saya buat Sabtu libur? Karena orang tua rata-rata kan datang pagi itu mengantar, pulang jemput. Sehingga sekolahnya Sabtu saya liburkan, maka sekolahnya sampai jam 4. Sehingga orang tua nyaman, dari situlah sampai sekarang murid itu luar biasa. Nah, terus perjalanan begitu, saya dipindahlah saya di Bekasi. Nah, karena di Bekasi itu akan mengembangkan sekolahan, tenaga-tenaga hebat, potensial di SMA itu dipindah di sekolah yang baru, maka saya mengisilah. Di situ tetap masih menjadi wakil. Gitu. Siap. Jadi itu dari tahun berapa tuh, Pak? Saya pindah di Bekasi tahun
2003. 2003. 2003 saya di Bekasi karena ya itu tadi artinya saya kerja memang kalau saya sudah kerja ya saya memang all out lah gitu Iya, ya. di situ, betul, Sehingga betul. saya pada tahun 2013 saya tuh ditugasi yayasan, Pak Agus buat sekolahan, cari tanah, bangun, nyari guru, nyari murid. Itu tahun 2013. 13, Pak. Tahun 2014 saya alhamdulillah berdirilah sekolah itu. Nah, saya menjadilah kepala sekolah di situ. Siap. Nah, sejarahnya ya saya pindah dari sekolah Bekasi yang SMA, saya pindah di sekolah yang baru, yang notabene baru bangun, murid belum ada. Di tahun pertama saya hanya mendapatkan 28. Ya Allah, saya sebagai kepala sekolah saya nangis itu. Saya nangis betul ya Allah. Namun di depan para wakil saya bilang, sudahlah ini cara Allah melatih Agus Rianto dan teman-teman. Coba diberikan murid 28 dilayani dengan maksimal, nanti hasilnya akan baik. Akhirnya betul. Jadi soal layani maksimal Mas. 28 saya jadikan 2 kelas. Sehingga murid hanya 14 dan yang paling dipertanyakan oleh yayasan teman-teman, kamu gimana sih Gus? Punya murid 28 kok guru karyawan kamu 24. Jadi muridnya 28, guru karyawan 24. Kenapa? Saya tidak mau memberikan pelayanan yang enggak maksimal. Guru matematika ngajar matematika, jangan guru matematika ngajar kimia, sejarah ngajar PPKN, saya enggak mau. Nah, itu alhamdulillah itu Mas. Namun dilayani dengan maksimal, ternyata di tahun kedua itu kenaikannya luar. Jadi menjadi dari 28 menjadi 194. Wah, hampir. Lonjakan yang luar biasa. Dan alhamdulillah saya terus layani baik dan 6 tahun saya jadi kepala sekolah, saya dipindah. Dipindah di SMA yang sekarang ini saya menjadi kepala sekolah. Dan di tahun 2018 saya oleh yayasan juga diberikan amanah menjadi sekretaris yayasan, sekretaris pengurus perwakilan Bekasi sampai sekarang. Siap, wah, luar biasa seperti itu ya. Baik, nah pemirsa Antv jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali melanjutkan obrolan kita, tentunya masih bersama dengan Pak Agus Rianto, tetap di Bincang Tokoh. Baik pemirsa Antv, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh. Tentunya tadi sudah bersama dengan Pak Agus berbicara mengenai bagaimana perjalanan karir beliau, tentunya dari yang tadinya guru sehingga sekarang menjadi kepala sekolah begitu Pak. Nah sebelum kita beralih ke Kulon Progo Pak Agus, saya penasaran mengenai soal kurikulum yang tentunya mungkin Bapak, apakah ada inovasi kurikulum yang mungkin Bapak terapkan pada saat itu sehingga yang tadinya siswa asalnya 28 jadi tiba-tiba 190 begitu Pak? Baik, para pemirsa dan para pelaku pendidikan gitu ya. Kalau bicara pendidikan memang saya senang Mas, karena memang dunia saya pendidikan. Gitu ya. Begini, karena kami bergelut di sekolah swasta, sekolah swasta kalau tidak inovasi saya yakin tidak diminati. Kalau hanya biasa-biasa saja ya enggak. Maka saya kenapa diminati? Dulu di saat di SMP Islam Sudirman Bekasi gitu ya, itu saya memberikan pelayanan pendidikan itu sesuai dengan keinginan bakat siswa. Sehingga kalau saya sering berkata, kalau sudah masuk SMP Sudirman di Bekasi, kayak masuk rumah makan Padang. Mau apa? Ada semua. Ada. Karena apa? Di SMP kami sudah membuka kelas layanan bahasa. Kelas layanan sains, kelas layanan agama. Nah ini menjadi menarik masyarakat apa sih? Nah, kalau sekarang ini saya tinggal membuka lagi namanya kelas layanan IT karena kan sekarang IT sedang. Betul. Nah dari situlah Mas orang tua itu sangat sangat antusias dan kami sekolahan kami ini menggunakan metode 3 kompetensi, 3 kecerdasan menjadi 1, yaitu
IQ, emotional quotient, Oke. sama spiritual quotient. Jadi 3 itu kami padukan, ya kecerdasannya boleh, emotional quotient-nya juga boleh, terus ada spiritualnya juga boleh. Emotional quotient, anak-anak SMP itu juga saya ajak namanya PKD, pengenalan kehidupan desa. Siap. Jadi anak-anak kami bawa di desa yang maaf dalam tanda petik ekonominya itu kurang bagus, maka anak-anak di situ biar tumbuh emosionalnya. Nah, terus perkembangannya karena memang kami selalu berinovasi gitu ya, maka saat sekarang ini saya sebagai kepala sekolah itu juga sudah lulus terpilih menjadi kepala sekolah penggerak yang sekarang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Baik. Se-Indonesia dari PAUD sampai SMA itu hanya 2.500. Siap. SMA hanya 382 termasuk SMA Sudirman. Iya, Di Bekasi itu hanya ada 7 sekolah yang terpilih. Nah, disitulah memang programnya Mas Menteri Pendidikan ini memang terobosannya luar biasa. Siap. Dengan sekolah penggerak ini, SMA ini kalau dulu itu kelas 1 itu sudah penjurusan, jurusan IPA IPS, sekarang enggak. Sekarang kelas 1 SMA itu sama dengan SMP, mau belajar apa saja untuk mengeksplor. Ya, untuk mengeksplor sehingga nanti di kelas 11-nya atau kelas 2-nya baru memilih peminatan bidang studi. Contoh, Mas mau masuk kedokteran. Siap. Kalau sekarang kan semua dipelajari itu. Nah, kalau yang akan datang masuk kedokteran itu di samping pelajaran yang wajib seperti agama, PPKN dan ini kan wajib. Iya, betul. Tapi untuk penjurusan cita-cita karena menjadi dokter cukuplah belajar biologi ya, kimia. Iya. Nah, terus jadi kalau dulu kan kalau orang IPA nggak belajar IPS, kalau sekarang belajar IPS karena Mas mau jadi dokter biologi, terus kimia, mungkin sosialnya, mungkin sosiologi atau geografi. Jadi ini terobosan yang luar biasa sehingga kami saat sekarang ini SMA Sudirman yang sekarang saya pimpin yang menjadi sementara ini yang menjadi referensi sekolah-sekolah di lingkungan. Gitu. Luar biasa sekali kurikulumnya, baik. Nah, Pak Agus berbicara mengenai soal proses Bapak terpilih menjadi Ketua Paguyuban Kulon Progo ini bisa diceritakan sejak kapan dan apa motivasi Bapak tentunya untuk bergabung dalam organisasi ini begitu, Pak? Baik. Saya bergabung di Bakor PKP namanya Badan Koordinasi Paguyuban Kulon Progo. Ini saya terpilih menggantikan Profesor Dr. Bejo Suyanto, Rektor UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Beliau waktu itu sebetulnya masa baktinya belum karena mungkin kesibukan beliau sehingga sayalah menggantikannya. Sayalah terpilih. Apa motivasinya? Karena ini kegiatan sosial. Terus kegiatan sosial dan sangat condong terhadap bagaimana memperhatikan kampung halaman. Jadi itu yang menjadi motivasi saya dan kebetulan latar belakang saya memang senang berorganisasi. Jadi saya tertarik karena di situ pernyataannya adalah ini adalah kegiatan sosial tidak diembel-embeli politik. Betul. Nah, saya bilang kalau nanti sudah beda politik saya mundur. Begitu. Begitu. Jadi dalam pemilihan itu ya sebetulnya saya kan di Bakor ini juga belum maksimal gitu ya karena saya dari 18, 19, 20, 21, 22. 5 tahun ini kan, namun kan saya jabat 1 tahun, 2 tahun ini langsung pandemi sehingga kegiatan tidak maksimal gitu ya. Baik. Semacam itu. Nah, lalu kira-kira untuk program kerja sendiri, Pak, ini di Bakor PKP ini kira-kira apa saja mungkin yang ada di bawah kepemimpinan Bapak saat ini begitu? Oke, mohon maaf nih karena ini saya harus membuka data gitu ya. Jadi berbicara tentang Bakor PKP, Badan Koordinasi Paguyuban Kulon Progo yang ada di Jabodetabek, Cilegon dan Bandung. Oh, Bandung. Gitu ya. Nah, ini didirikan Bakor ini oleh para sesepuh. Ini pada tanggal 26 April 2003. Jadi sudah 19 tahun. Maka kami nanti insya Allah
habis Idul Fitri kami akan ada perayaan ulang tahun Bakor gitu ya. Nah, terus untuk visi ya, visi kami di dalam Bakor ini adalah menjadikan Bakor ini adalah sebagai rumah agung warga perantau Kulon Progo, sejabodetabek, Cilegon dan Bandung. Jadi ini menjadi rumah besar. Jadi kami hanya sebagai koordinasi. Nah, nanti yang melaksanakan itu adalah paguyuban-paguyuban. Karena kami punya paguyuban itu sekarang ada 134 paguyuban itu ya, ada dari paguyuban kayak saya orang Plumbon punya paguyuban Plumbon. Saya juga punya paguyuban alumni SMA ini karena saya alumni 83 gitu ya. Nah, ini juga punya kami paguyuban ada 134. Walaupun 134 itu tidak aktif semuanya. Namun alhamdulillah gitu ya. Nah, terus juga visi kami adalah memberikan memberikan kehangatan, kenyamanan, kemudahan dalam berkreasi, berinovasi dalam upaya apa? Berpartisipasi untuk pembangunan Kulon Progo. Jadi orientasinya ke sana, Mas. Jadi artinya jangan sampai nanti orang-orang yang merantau itu pada melupakan Kulon Progo. Nah, makanya dalam misi kami itu menghimpun, ya kami mengkoordinir paguyuban-paguyuban warga yang merantau ini sehingga nanti akan terkondisikan menjadi kekuatan sosial yang tetap. Sehingga masing-masing paguyuban nanti akan saling mengisi, saling mengingatkan. Seperti saya kan akhirnya ada arisan, arisan warga. Nah, kamilah pembinanya itu semacam itu. Jadi Bakor ini tidak turun tangan, tidak, tapi yang melaksanakan adalah para anggota yang 134 tadi. Siap. Baik. Nah, baik Pak Agus, kita coba tahan dulu. Nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah pariwara berikut ini. Nah, jadi untuk pemirsa Antv jangan kemana-mana, tentunya tetap di Bincang Tokoh. Baik pemirsa Antv, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh dan sekarang kita masuki segmen terakhir ya, tentunya masih bersama dengan Pak Agus Rianto. Nah, tadi di segmen sebelumnya sempat disinggung mengenai soal bagaimana beliau bisa menduduki posisi pucuk pimpinan tentunya di Bakor Paguyuban Kulon Progo ini. Nah, Pak Agus, tentunya di tahun 2018 mungkin sampai dengan sekarang itu kira-kira program-program yang tadi sudah disebutkan, apakah ada lagi mungkin yang sudah dijalankan begitu, Baik. Pak? Memang setelah saya diangkat jadi pimpinan di Bakor, saya langsung ada koordinasi. Kami mengadakan rapat kerja di tahun 18 itu di tempatnya di puncak sana gitu ya. Saya mengadakan dan di situ kita menyusun program lah begitu ya. Hanya memang program kita ini adalah program sosial dan kemanusiaan serta budaya. Jadi gitu, untuk istilahnya nguri-uri kebudayaan. Makanya program kami yang pertama adalah kami selalu mengadakan namanya Gelar Seni dan Budaya Yogyakarta. Ini setiap tahun, kebetulan organisasi kami ini kan di bawah pembinaan Banhubda, Badan Penghubung Daerah ya, yang biasa kita kegiatan di Taman Mini. Nah, ini kita dalam asuhan beliau. Sehingga setiap kali kita ada kegiatan begini ya kita kolaborasi. Alhamdulillah di Banhubda itu kan Bu Nino itu punya program atau dana keistimewaan namanya. Nah, itulah kita menggunakanlah dana-dana itu bersamaan dengan anggota Bakor gitu. Nah, itu luar biasa kalau kita ngadakan kumpul semua itu Mas gitu ya. Terus juga di saat HUT Bakor ini tiap bulan April kami kalau nggak ketopraan ya wayangan. Karena itu menjadi dambaan masyarakat, apalagi yang sudah lama di sini kan jarang nonton wayang, jarang ngelihat ketoprak, itu ngumpul Mas. Dan nanti makanan khas ya ini yang menjadi incaran itu adalah makanan khas Kulon Progo ini datang itu ya. Ya geblek, ya besengek gitu istilahnya, tempe bengul. Nah, ini. Terus juga ini juga selalu bekerja sama dengan Banhubda. Juga ada namanya Gelar Citra Budaya Yogyakarta. Ini memang juga sudah diprogramkan
setiap kabupaten itu sekali-sekali gitu ya. Terus juga kami di tahun 2019 dalam rangka untuk mempersatukan anggota yang saya pimpin itu, saya mengadakan namanya Gayeng Regeng Melaku Bareng bersama Pak Hasto. Pak Hasto yang sekarang menjadi Kepala BKKBN, kebetulan itu satu leteng SMA dengan saya. Ini kan diangkat jadi Kepala BKKBN, jadi karena keberhasilan beliau di Kulon Progo kan luar biasa. Sehingga antusias warga Kulon Progo yang waktu itu namanya Gayeng Regeng Melaku Bareng, ini di Taman Mini, ya ini luar biasa itu. Jadi 4.500-an warga. Nanti bolehlah dilihat di YouTube kita juga ada di saat senam. Terus juga ada namanya di saat ini kita waktu itu kita memprogramkan namanya uji coba minum rempah merah. Ini akan menjadi sebuah budaya sebetulnya, hanya karena kemarin itu pandemi sehingga agak terputus, namun sudah berjalan 2 atau 3 kali kita di situ. Terus di tahun 20 kami dengan adanya datangnya pandemi, maka kami beraudiensi dengan Pak Bupati, coba dipikirkan oleh Bakor kira-kira apa sih yang bisa dikontribusi dengan masa pandemi ini untuk mengangkat UMKM. Maka kami mencanangkan dari tahun 2020 itu namanya Gayeng Regeng Blonjo Bareng. Ini menarik sekali, Mas. Gayeng Regeng Blonjo Bareng ini adalah warga yang merantau ini kami koordinir ya. Kami koordinir ini untuk bersama-sama dengan kami. Ini blonjonya itu di Kulon Progo. Ini yang ngordinir Bakor PKP namun bekerja sama dengan CV Cakrawala. Hanya kami mencari konsumennya mencari konsumennya yang melakukan PT Cakrawala. Jadi ini sudah diresmikan oleh Pak Bupati di bulan 3 tanggal 26. Ini alhamdulillah ini data saya saya sampaikan ya, bahwa kegiatan yang sudah kami lakukan Blonjo Bareng ini sudah 11 kali. 11 kali. Sudah baik, 11 kali. Terus peserta ini sudah mencapai 350. Ini harapan saya memang nanti semua perantau itu bisa belonjo di sana, Pak. Jadi kita beli beras, beli minuman. Jadi apalagi beli makanan-makanan khas gitu ya. Terus omset saat sekarang ini laporan dari Cakrawala ya sudah rata-rata 350 juta lah. Itu. Ini potensi yang ada di perantauan untuk memberikan uangnya ke Kulon Progo, mengangkat UMKM. Berapa UMKM yang kami koordinir? Di sana ada 12 UMKM. Ya, ini alhamdulillah gitu ya. Terus juga untuk kalau bicara tentang SDM yang terlibat, kalau seandainya nanti warga perantau itu mau belanja di sana semua, ini juga bisa bisa merekrut ya karyawan lah gitu ya, karena saat sekarang ini walaupun belum banyak, ini pool kita ini ada 7 orang ya. Terus pool di Jakarta ada 10 orang, tim distribusi itu ada 20. Ini juga melibatkan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Terus waktu pengiriman ini karena kita kan pakai truk dari sana sore, pagi jam 8.30 sudah langsung diedarkan rumah. Nah, ini adalah tentang Blonjo Bareng gitu ya. Blonjo Bareng ini. Iya, wah luar biasa sekali, banyak sekali berarti programnya Pak ya yang sudah dilakukan. Baik, nah Bagus terakhir Bagus sambil menutup perjumpaan kita tentunya mungkin melihat potensi Kulon Progo saat ini Bagus, tentunya apa yang bisa Bapak sampaikan terutama untuk mengajak para generasi di Kulon Progo agar membangun Kulon Progo lah, tentunya agar menjadi kabupaten yang bisa dikatakan mandiri dan lebih maju lagi begitu Pak. Baik, terima kasih. Berbicara tentang anak muda gitu ya, bahwa anak muda ya titip saya adalah teruslah belajar dan berkarya. Karena insya Allah kalau belajar dengan berkarya itu insya Allah tidak akan melelahkan. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang pemuda, berarti berbicara masa depan. Ya, masa depan, pemimpin masa depan. Maka harus belajar dan berkarya. Ya. Terus yang berikutnya,
Saya berharap kepada para remaja yang saat sekarang dengan kemajuan pesatnya di Kulon Progo, ini saya mohon jangan hanya menjadi penonton. Baik. Wah, jangan hanya menjadi penonton, tapi kita harus menjadi pelaku di situ. Betul. Ya, harus menjadi pelaku. Dan yang berikutnya, saya minta kepada anak remaja, ya, teruslah kamu berproses sesuai dengan potensi-potensi yang ada pada diri Anda. Karena seorang Galileo itu mengenakan self hidden potential excellence. Setiap diri itu memiliki potensi-potensi yang memang tersimpan. Baik. Maka dengan belajar dan berkarya insya Allah terus berproses, karena apa? Hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Betul, betul. Nah, betul. yang terakhir saya sampaikan kepada warga saya yang di perantau, ya, bahwa Bakor PKP mengajak, ya, selalu para perantau Kulon Progo di Jabodetabek dan sekitarnya, mari bersama mewujudkan tradisi belanja bareng sebagai bentuk konkret ideologi ekonomi Kulon Progo. Siap. Yang dicanangkan oleh Pak Bupati Pak Hasto. Nah, dengan baju yang saya pakai, Siap. ini adalah baju Kulon Progo, Progo, namanya Pak. Geblek Renteng. Nah, dulu slogan Pak Hasto dalam rangka mengangkat perekonomian Kulon Progo, itu Bupati yang sekarang diteruskan oleh Pak Tejo ini selalu bilang, kalau ingin membantu Kulon Progo, ya beli Kulon Progo. Iya. Ya, jadi selalu slogannya kan, bantu Kulon Progo, beli Kulon Progo. Siap. Beli Kulon Progo, bantu Kulon Kulon Progo. Progo. Wah, mantap, Ya, luar gitu. biasa sekali. Baik, nah itu dia ya pemirsa ANTV. Jadi apa yang sudah tadi kita bincangkan bersama dengan Pak Agus, semoga menjadi motivasi, pelajaran, dan juga tentunya menjadi penyemangat bagi kita semua. Dan tentu terima kasih banyak Pak Agus sudah hadir menjadi bintang tamu kita di Bincang Tokoh ANTV. Untuk pemirsa ANTV juga terima kasih banyak sudah menyaksikan. Dan jangan lupa saksikan terus program Bincang Tokoh hanya di ANTV. Saya MC Ardinata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.